Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Ku Buat Mertuaku Miskin. Kisah ini menceritakan tentang seorang menantu yang dijadikan budak pencari nafkah oleh keluarga suaminya. Dan sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar gak penasaran, langsung saja ya kita ke ceritanya. Kemana Mas Willy? Tanya Devi heran saat bangun tidak melihat suami di sampingnya. Dia mengerutkan kening, lalu melirik ke arah jam dinding yang ternyata menunjukkan pukul 12 malam. Wanita itu pun bangun dan memijat kening sambil tengok kanan kiri, berusaha mencari keberadaan pendamping hidupnya. Apa dia di kamar mandi? Tanyanya dalam hati. Kakinya turun menapak lantai, lalu berjalan menuju kamar mandi hendak mencari. Setelah pintu kamar mandi dibuka, ternyata tak ada siapapun di sana, membuat Devi bertanya-tanya, kemanakah pria itu? Akhirnya Devi berjalan menuju balkon. Dengan jelas wanita itu melihat suaminya ada di taman rumah, sedang mengobrol dengan seseorang lewat telepon. Mas Willy sedang mengobrol dengan siapa? Apa mungkin dengan Mama? Tanya Devi dengan seulas senyum di bibirnya. Tapi kenapa mengobrol malam-malam begini? Apa mungkin terjadi hal buruk dengan mertuaku? Karena penasaran, akhirnya Devi keluar dari kamar, ingin mengetahui sang suami sedang mengobrol dengan siapa. Wanita itu melangkah dengan sangat pelan, bermaksud ingin mengejutkan pria itu dengan cara mengendap-endap saat sudah ada di pintu keluar menuju taman di rumahnya. Devi membuka pintu dengan sangat pelan agar tidak menimbulkan suara. Namun, tak disangka keluar ucapan dari mulut Willy yang membuatnya dia membeku. Dadanya pun seperti dihantam benda keras. Kamu harus jaga kesehatan dan jaga calon anak kita. Mamaku merawatmu dengan baik kan? Tanya Willy. Calon anak kita? Mama merawatnya dengan baik? Apa-apaan ini? Apa aku salah mendengar? Tanya Devi dalam hati sambil menutup mulut. Tangannya mulai gemetar dan berkeringat dingin. Air matanya pun tak sanggup dia bendung. Ya sudah, aku harus tidur dan segera kembali ke kamar. Khawatir Devi bangun. Jaga kesehatan agar bayi kita di perutmu baik-baik saja. Seketika Willy menutup sambungan telepon. Tidak mau gegabah, Devi kemudian berlari ke dalam rumah, lalu menaiki tangga dan menuju kamar. Diam dan menyelidiki semua yang tidak diketahui adalah solusi terbaik untuk sementara. Kenapa pintunya terbuka? Tanya Willy ketika menoleh ke arah pintu rumah yang terbuka lebar. Dia memperhatikan dengan tanda tanya di hati. Apa aku tadi lupa menutup pintu? Willy pun kemudian tak ambil pusing dengan terbukanya pintu. Dia menuju kamarnya. Saat ada di dalam kamar, Willy melihat sang istri tengah tidur dengan posisi miring. Wajahnya tertutup bantal guling. Willy pun langsung berbaring di sampingnya, lalu memejamkan mata. Tak lama kemudian terdengar dengkuran halus dari mulut pria itu. Sesak, itulah yang dirasakan oleh Devi. Istri mana yang tidak sakit hati saat dihianati? Begitu pula dengan Devi. Hatinya teriris dan bertanya-tanya tentang wanita asing yang suaminya telepon tengah malam. Saat sudah memastikan Willy tertidur pulas, Devi bangun dan melihat ponsel suaminya yang diletakkan di meja nakas samping ranjang. Dia bangun mengendap-endap dan mengambil ponsel itu. Biasanya wanita itu pernah mengotak-atik ponsel suaminya. Tetapi kali ini merasa harus mencari tahu siapa wanita yang tengah hamil itu. Bahkan ibu mertuanya pun mengetahui. Tangan Devi gemetar saat mengambil ponsel Willy. Tetapi sayangnya dia tak bisa mencari informasi apapun karena ponselnya terkunci. Sial, harus mencari tahu semuanya. Ya, semuanya harus terungkap. Devi meremas ponsel milik Willy dengan air mata yang berlinang, lalu melirik ke arah pria itu yang tertidur lelap. Kenapa kamu mengkhianatiku, Mas? Bahkan aku sudah melakukan semuanya untukmu. Meskipun kamu tak bisa membiayai kehidupan kita, aku tetap setia. Bekerja seharian. Bahkan ketika kamu mengatakan tak mau punya anak sebelum kamu sukses, itu tak masalah bagiku. Tapi kenapa malah berselingkuh? Bahkan mamamu pun mengetahui. Devi kembali ke kasur dan merebahkan tubuhnya di samping Willy. Dia berusaha menahan tangis agar tak menimbulkan suara dan membangunkannya. Wanita itu bertekad ingin mencari tahu tentang semuanya. Ya, semuanya harus terungkap. Devi dan Willy menikah 2 tahun yang lalu. Pria itu adalah seorang pengangguran. Wajahnya yang tampan dan kata-kata yang manis sukses membuat wanita itu jatuh cinta lalu menikahinya.
Devi adalah anak orang kaya, papanya pemilik perusahaan yang cukup sukses. Awalnya hubungan mereka ditentang oleh Pak Hari dan Buliana, orang tua Devi. Namun wanita itu tetap membujuk agar hubungan mereka direstui. Karena terlalu sayang, akhirnya orang tua Devi pun tak bisa berbuat apapun selain menuruti keinginan putrinya. Sebenarnya Willy sudah diberi pekerjaan oleh sang mertua di kantornya. Tetapi pekerjaan yang dia lakukan tidak ada yang beres, malah selalu menimbulkan masalah. Akhirnya Devi sendiri yang menggantikan suaminya bekerja di kantor sang papa. Willy juga beberapa kali diberi modal untuk memulai usahanya sendiri. Tetapi usaha yang dilakukannya selalu gagal. Bagaimana bisa begitu, Devi pun tak paham. Tetapi wanita itu tidak begitu memedulikan. Sebenarnya Devi ingin sekali menjadi ibu rumah tangga saja, tetapi mau bagaimana lagi? Suaminya tak bisa diandalkan. Namun tak masalah buatnya, karena yang ada di dalam pikiran wanita itu hanyalah cinta yang besar untuk sang suami. Perkara anak, Willy meminta istrinya itu untuk menunda kehamilan sampai dia bisa sukses. Meskipun Devi ingin segera memiliki momongan, tetapi apalah daya, dia menuruti saja kemauan suaminya karena terlalu cinta. Aku tidak akan tinggal diam, Mas. Kamu mengkhianati cinta kita. Semuanya harus terungkap. Wanita itu kembali ke ranjang dan merebahkan tubuhnya. Lalu berusaha tidur meskipun susah karena pikirannya menerawang tentang wanita selingkuhan suaminya yang tengah hamil. Kok makannya cuma diaduk-aduk, sayang? Tanya Willy yang sedang melihat istrinya memikirkan sesuatu. Mereka ada di meja makan untuk sarapan. Enggak apa-apa kok, Mas. Aku cuma gak nafsu makan saja. Jawabnya berbohong. Devi masih memikirkan tentang apa yang dia dengar tadi malam. Oh ya, Mama dan adikku sebentar lagi akan kesini. Willy berucap sambil tersenyum kecil. Entah apa yang ada di dalam pikiran laki-laki itu. Pasti mau minta jatah bulanan. Devi berucap dalam hati sambil menggerutu. Sebenarnya dia tak pernah mempermasalahkan mertuanya yang selalu minta uang. Tetapi setelah mendengar ucapan Willy tadi malam, membuat Devi mulai berpikiran buruk. Selingkuhan anaknya dirawat, sedangkan istri sah anaknya malah cuma didatangi setiap mau minta uang. Atau jangan-jangan Mas Willy menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Devi sibuk menerka-nerka rahasia apa yang telah disembunyikan suami dan mertuanya. Tak lama dari luar terdengar suara mobil yang dibelikan Devi untuk sang mertua. Bu Ratih, ibu Willy dan Dwi adik Willy telah datang. Mereka datang dengan maksud meminta jatah bulanan kepadanya. Sayang, itu pasti Mama dan adikku. Senyum Willy mengembang dengan kedatangan ibu dan adiknya. Melihat kebahagiaan suaminya, rasa kesal tak dapat dicegah. Willy berdiri lalu berjalan dengan tergesa dan membuka pintu. Bu Ratih dengan dandanan catar dan sang adik yang berpakaian kurang bahan pun masuk menghampirinya. Meskipun kesal, Devi berusaha untuk tenang walaupun hatinya ingin menolak. Menantuku sayang, Mama bawa oleh-oleh untuk kamu. Ucap Bu Ratih dengan senyum yang merekah sambil menyerahkan sebuah paper bag. Entah apa isinya. Yang pasti untuk membeli oleh-oleh itu menggunakan uang yang diberikan menantunya sendiri. Devi berusaha untuk tenang. Dia mencium punggung tangan mertuanya dengan taksim. Dwi pun memeluk seolah merasa rindu. Kami sangat merindukan Mbak Devi. Ucap Dwi disertai senyuman. Begitupun Bu Ratih yang menampakkan bahwa dia sangat menyayangi sang menantu. Rindu padaku apa uangku? Tanya Devi dalam hati. Tak mudah menyembunyikan kekesalan dan kekecewaan di hati, tetapi merasa harus bisa bertahan agar bisa mengungkapkan rahasia mereka. Aku juga sangat merindukan kalian. Ucap Devi berusaha tersenyum meskipun sangat sulit. Kok belum siap-siap bekerja? Biasanya jam segini kamu sudah siap? Tanya Bu Ratih. Iya, ini habis sarapan mau siap-siap. Mama silakan sarapan dulu, pasti dari rumah belum sarapan kan? Bu Ratih langsung melirik ke meja yang tersedia berbagai makanan yang terlihat sangat lezat dan menggiurkan. Dia langsung duduk mengambil piring dan menyendok nasi beserta lauknya. Willy dan Dwi pun mulai bergabung. Kalian sarapan saja, aku mau siap-siap bekerja. Ucapan Devi mendapatkan anggukan dari mereka semua. Devi pun pergi, tetapi dia tak langsung ke kamar karena bermaksud ingin menguping pembicaraan mereka bertiga. Saat Devi bersembunyi di balik tembok, dia mendengar mereka bertiga mulai mengobrol. Jatah bulanan Mama kok belum dia transfer ya? Tanya Bu Ratih. Nanti aku ingatkan Devi, dia pasti lupa. Saat Devi mengintip, dia tak sengaja melihat tangan suaminya mulai menyentuh tangan Dwi dan mengecup punggung tangannya dengan mesra. Aneh memang, tetapi itulah yang terlihat. Kamu tambah cantik saja, meskipun Devi gak ada duanya. Willy berkali-kali mengecup punggung tangan sang adik, membuat Devi bertanya-tanya, apalagi dengan pujian yang dilontarkan. Kalian ini tidak tahu tempat saja,
jangan berpegangan tangan di sini. Bu Rati berucap sambil mengunyah makanan. Seketika tangan Willy dan Dwi pun terlepas begitu saja. Biarin, Mama sama Zoni juga tak tahu tempat. Di rumah sering anuan sampai suaranya kedengaran ke kamarku. Dwi seketika menunduk saat melihat tatapan tajam Bu Rati yang merasa kesal dengan ucapannya. Siapa lagi Zoni itu? Tanya Willy. Biasalah mas, kayak gak tahu hobi Mama yang suka berondong. Mas Willy sih jarang pulang, makanya gak tahu. Dwi berisik sambil melirik ke arah Bu Rati yang menunjukkan wajah masam. Diam kamu Dwi. Bu Rati seketika menggebrak meja makan. Meskipun Dwi berbisik, dia bisa mendengar dengan jelas ucapannya. Hentikan hobi kotor Mama itu, buang-buang uang saja. Mereka bicara dengan pelan karena khawatir terdengar oleh pemilik rumah. Tetapi mereka tak tahu ucapan yang pelan itu bisa Devi dengar meskipun sangat pelan. Gak masalah Will, kan ada istrimu yang membiayai hobi Mama. Bu Rati tertawa kecil sambil melirik sinis ke arah Dwi. Tapi aku gak suka Mama seperti itu. Lebih baik menikah saja daripada gonta-ganti pasangan. Willy sedikit kesal, suaranya pun agak meninggi. Shh, jangan keras-keras suaranya, nanti kedengaran Devi. Bu Rati pun meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Rasa cemas juga mulai tampak di wajahnya. Pokoknya aku gak mau tahu, hentikan hobi kotor Mama. Willy berdecak kesal. Alah, seperti kamu benar saja. Bu Rati melanjutkan makannya. Aku seperti ini juga gara-gara Mama. Mama yang... Sudah cukup Willy, lebih baik kita makan. Bu Rati menghentikan ucap putranya. Setelah itu tak terdengar pembicaraan lagi. Hanya dentingan senok yang terdengar. Devi pun pergi ke kamar. Dia sungguh tak menyangka apa yang telah didengar. Ya Allah, keluarga macam apa mereka itu? Sungguh tak tahu malu. Ibu mertuaku ternyata... Mas Willy kenapa tingkahnya gak wajar sama Dwi? Tersimpan banyak tanda tanya dalam hati Devi. Dia berencana akan pergi meninggalkan suaminya, tetapi sebelum itu harus mencari tahu dan memberikan hukuman kepada mereka. Setelah siap ke kantor, Devi turun dari tangga. Terdengar suara TV yang begitu nyaring dan suara tertawa mereka yang begitu menyayat hati. Mereka bertiga tak sadar dengan kedatangannya. Mas, aku berangkat ke kantor dulu ya. Seketika mereka bertiga refleks menoleh ke arah sumber suara. Mereka melihat Devi sudah berpakaian rapi dan terlihat sangat cantik. Willy dan Dwi duduk bersebelahan dengan sangat dekat sambil berpegangan tangan. Sadar dengan keberadaan istrinya itu, Willy langsung melepaskan tangannya dan menjaga jarak dengan Dwi. Membuat Devi semakin bertanya-tanya tentang kedekatan suami dan adiknya sendiri yang tidak wajar. Sebenarnya mereka berdua memang terlihat sangat dekat. Hanya saja Devi tak begitu memedulikan karena menurutnya mungkin Willy terlalu sayang kepada adiknya itu. Tapi setelah tahu Willy berselingkuh, Devi mulai memperhatikan gerak-gerik suaminya. Iya sayang, hati-hati di jalan ya, jawab Willy. Devi mengangguk dan bersalaman kepada Willy dan mertuanya. Sayang, jatah bulanan ibuku untuk bulan ini bagaimana? Tanya Willy sambil tersenyum. Kemudian mendekat ke arah Devi dan membelai rambutnya, seolah menunjukkan bahwa dia sangat cinta. Oh iya, aku lupa. Devi mengambil ponsel dan mentransfer sejumlah uang yang tak sedikit ke ibu mertuanya dengan terpaksa. Tak apalah. Untuk sementara bersikap seperti biasa agar mereka tak curiga bahwa dia tahu sesuatu. Terima kasih ya sayang, kamu memang menantu terbaik. Mama sayang banget sama kamu. Bu Rati juga mendekati sang menantu kemudian mengecup keningnya. Niatnya sama seperti yang Willy lakukan, yaitu untuk menunjukkan bahwa dia sangat menyayanginya. Oh iya mas, sepertinya aku akan lembur hari ini, gak apa-apa kan? Hanya Devi berbohong yang sebenarnya ingin menenangkan diri. Ya gak apa-apa sayang. Muncul garis senyum di wajah Dwi. Dia tersipu malu, entah apa yang adik iparnya itu pikirkan. Dia tak sadar bahwa sedang diperhatikan oleh Devi. Oke, aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Devi keluar dari rumah dengan anggun, tepatnya berusaha menunjukkan bahwa tidak mengetahui apapun. Wanita itu mengendarai mobil dengan perasaan campur aduk. Tangisannya pun pecah seketika. Ya Allah, rasanya sakit sekali. Wanita itu terisak. Tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Saat sudah lumayan jauh dari rumah, wanita itu mengambil ponsel dan menghubungi papanya. Pah, hari ini aku gak masuk kantor dulu ya. Ucap wanita itu yang langsung disetujui oleh papanya. Kemudian dia melajukan mobil ke arah rumah sepupunya Anita dengan kecepatan tinggi. Setelah sampai di rumah Anita, wanita itu terlihat sangat murung. Anita adalah sepupu Devi dari papanya. Papa mereka adalah saudara. Mereka memang sangat dekat dari dulu. Terlebih umur mereka hanya terpaut 1 tahun. Anita menikah lebih dulu 2 tahun dari Devi. Kamu kenapa? Habis nangis? Tanya Anita ketika melihat Devi keluar dari mobil dengan mata yang sebab.
Aku akan menceritakan sesuatu padamu. Anita pun mempersilakan masuk ke rumahnya. Dengan cermat wanita itu memperhatikan wajah sepupunya yang tengah bersedih. Anita merasa Devi ada masalah dengan Willy. Dan sangkaannya pun terbukti saat wanita itu menceritakan apa yang dia dengar tadi malam. Dan juga apa yang terdengar saat menguping ketika suami dan keluarganya mengobrol di meja makan. Kurang ajar, sudah kuduga ini akan terjadi. Mereka hanya memanfaatkanmu saja. Kamu juga yang salah. Beberapa kali sudah kuingatkan. Bahkan Om sama Tante tidak menyetujui pernikahan kalian. Tapi cintamu pada Willy itu buta. Jadi pendapat kami tak pernah digubris olehmu. Kalau begitu, kamu juga yang sakit hati. Anita mengomel panjang lebar membuatnya tambah terisak. Anita memang merasa Willy bukan pria yang tepat untuk sepupunya itu. Saat Devi dan Willy mulai hubungan, Anita adalah salah satu keluarga yang tidak menyetujuinya. Tapi cinta Devi untuk Willy sangatlah besar sehingga tetap nekat menikah dengan pria pengangguran itu. Sudah, jangan menangis lagi. Mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Tinggalkan saja Willy dan menikah dengan Yusuf. Lihat, pria itu bahkan sampai sekarang masih tidak menikah. Anita mengingat sosok Yusuf yang sudah sejak lama mencintainya. Bahkan pria itu belum menikah sampai saat ini. Kenapa kamu malah mengingat Yusuf? Ini masalah antara aku dan keluarga Mas Willy. Devi dibuat sedikit kesal. Coba dulu kamu terima lamaran Yusuf. Ini tidak akan terjadi. Yusuf dari keluarga baik-baik dan terhormat. Malah memilih Willy yang berasal dari keluarga gak jelas, pengangguran pula. Aku akan memberitahu masalah ini ke Om dan Tante. Anita mengambil ponsel hendak menghubungi paman dan bibinya. Ingin mengadukan apa yang terjadi kepada putri mereka. Namun Devi sigap langsung menggenggam tangan Anita dan menggeleng pelan. Anita, aku gak siap memberitahu mama dan papa. Kita rahasiakan dulu ya. Devi mencegah Anita saat dia berusaha menghubungi orang tuanya. Terus bagaimana? Kamu membiarkan Willy punya anak dari perempuan lain? Sedangkan kamu gak diizinkan punya anak agar bisa menjadi mesin ATM keluarganya. Agar bisa membiayai mertuamu yang hobi jalan sama berondong. Anita sedikit kesal dengan Devi. Apalagi yang ada di pikirannya sehingga masih menunda berpisah dengan Willy. Tidak, bukan itu. Aku hanya ingin memberi pelajaran buat mereka karena sudah mempermainkanku. Aku pergi ke sini untuk meminta bantuan darimu, Nita. Anita diam sejenak, dia menghela napas kasar. Haruskah mengikuti permintaannya? Baik. Tapi kamu harus menerima Yusuf setelah bercerai dengan Willy. Yusuf adalah sahabat suami Anita. Angga, pria itu menyukainya. Tetapi ditolak karena Devi lebih memilih Willy. Kecewa itu yang dirasakan oleh Anita karena dia merasa Willy bukanlah pria yang baik. Bahkan pernah melihat Willy jalan dengan wanita lain. Setelah menceritakan kepada Devi, wanita itu tak mempercayainya sedikit pun. Nita, aku nantinya akan menjadi janda. Mana mau Yusuf penerimaku. Lagi pula aku gak punya perasaan sama dia. Masih sama seperti dulu, menolak keinginan Anita untuk menjodohkannya dengan Yusuf, pria yang mencintainya sampai saat ini. Yusuf masih mencintaimu, Lia. Dia mencintaimu dalam diam karena kamu istri orang. Aku sangat tahu dia masih mencintaimu. Kamu saja yang bodoh memilih Willy. Ucapnya lagi yang membuat Devi hanya menghela napas berat. Aku gak cinta. Apa cintamu pada Willy membuat kamu bahagia? Karena cinta yang bodoh itu membuat kamu hanya dimanfaatkan saja. Sudah cerai saja. Anita menggenggam erat tangan Devi, berusaha membuatnya yakin untuk berpisah dengan Willy dan Yusuf siap menerimanya kapanpun. Nita, oke, aku gak akan membahas Yusuf karena kamu memang masih istri Willy. Tapi setidaknya mulailah berpikir jernih. Anita terlihat sangat kesal. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Tanya Anita. Aku ingin mencari tahu tentang Mas Willy dan keluarganya. Bantulah aku. Devi berkata dengan mata yang berkaca-kaca. Seharusnya kamu melakukan ini sebelum menikah dengannya. Ucap Anita kesal. Anita mengambil ponsel, dia menghubungi seseorang yang tidak Devi ketahui. Berbicara dengan serius dengan orang di seberang sambungan. Devi hanya mendengarkan apapun perkataan sepupunya itu. Aku mau memberikan pekerjaan untukmu. Tolong carikan informasi tentang suami dan mertua sepupuku. Informasi tentang mereka nanti aku kirim. Setelahnya Anita langsung mematikan sambungan telepon. Kirim data, foto, dan apapun yang berkaitan dengan suami dan mertuamu ke nomorku. Ucap Anita kepada Devi. Terima kasih Nita. Anita hanya mengangguk, terlihat dia sangat kesal. Mengenai kedekatan Willy dan adiknya, apa kamu yakin itu tidak wajar? Kayak iya, sejak kapan tidak wajar? Tanya Anita. Mereka memang sangat dekat, Nit. Mungkin karena adik perempuan satu-satunya yang baru bertemu setelah sekian tahun. Tapi entahlah, kenapa aku mulai berpikir itu tidak wajar kalau melihat mereka sedekat itu. Devi mulai mengingat bagaimana dia baru tahu bahwa Willy memiliki adik perempuan 3 bulan yang lalu. Siapa nama adik perempuan Willy?
Oh, aku nggak tahu dan kayaknya nggak datang ke pernikahan kalian. Waktu itu kamu hanya memperkenalkan ibu mertuamu saja. Anita menatap sepupunya itu dengan seksama. Dwi, entahlah, mungkin aku yang terlalu berprasangka buruk karena mengetahui Mas Willy tak setia. Jadi semua aku sangkut pautkan. Devi menghela napas berat mendengar pemaparan sepupunya. Mengenai Dwi yang tidak kamu lihat di pesta pernikahan, memang dia nggak datang karena aku pun baru tahu Mas Willy punya adik perempuan 3 bulan yang lalu. Devi memijat kening, rasa kecewa sungguh membuatnya merasa sakit. Kamu sudah menikah dengan Willy 2 tahun dan baru tahu Willy punya adik perempuan 3 bulan yang lalu? Tanya Anita dengan suara yang tinggi. Ya, sebenarnya Devi gelagapan. Akhirnya dia harus menceritakan tentang Dwi, adik suaminya. Ceritakan. 3 bulan yang lalu. Sayang, ada kabar gembira. Aku hari ini sangat senang. Ucap Willy, pria itu memeluk dengan sangat erat. Kabar bahagia apa sayang? Tanya Devi, dia pun ikut senang melihat pria yang sangat dicintai terlihat bahagia. Adikku akhirnya kembali, dia kembali. Willy melepas pelukannya, lalu menatap sang istri dengan senyum lebar, menyiratkan bahwa dia tengah bahagia. Adik? Tanya Devi heran. Ya ampun, aku lupa bercerita padamu. Jadi, aku sebenarnya punya adik perempuan. Waktu itu usiaku 8 tahun waktu mama mengandung. Tapi kami sangat miskin. Terpaksa mama memberikan adik perempuanku ke orang lain agar bisa dirawat dengan baik. Sekarang adikku itu tahu bahwa orang tua yang merawatnya bukanlah orang tua kandung. Kemudian dia memutuskan untuk kembali pada kami. Willy bercerita panjang lebar, Devi mendengar dengan seksama. Dia pun ikut senang mendengar kabar kembalinya adik suaminya. Alhamdulillah kalau begitu mas, aku turut senang. Ayo kita ke rumah mama, akan kuperkenalkan dia padamu. Devi mengangguk, kemudian mereka pergi ke rumah Bu Ratih untuk mengunjungi adik yang Willy maksud. Siapa nama adikmu? Tanya Devi sambil menyetir. Dwi Anjani. Nama yang sangat cantik. Devi berkata sambil memperhatikan jalan raya. Tentu saja, bukan hanya namanya, tapi dia memang sangat cantik. Tapi kamu lebih cantik, ucap Willy menatap sang istri. Aku sangat mencintaimu, apapun yang terjadi tetap saja kamu tiada duanya, ucap Willy dengan wajah yang berbinar. Setelah sampai, Willy langsung terburu-buru membuka pintu mobil, kemudian masuk ke rumah juga dengan terburu-buru. Devi pun menyusul sang suami. Terlihat Willy memeluk Dwi dengan sangat erat, juga mencium keningnya berkali-kali, menunjukkan bahwa sang kakak sangat rindu. Kamu tahu dek, walau mama menyerahkan kamu ke orang lain, itu sangat menyesakkan dada. Meskipun waktu itu usiaku masih 9 tahun, ucap Willy sambil memeluk Dwi. Aku tidak menyangka punya kakak laki-laki. Dwi pun membalas pelukan Willy dan menangis di pelukan pria itu. Devi yang melihat sangat terharu, seorang adik dan kakak yang berpisah sangat lama dan akhirnya dipertemukan. Dia siapa mas? Tanya Dwi melihat ke arah Devi. Dia istriku, cantik kan? Dwi menghampiri Devi dan juga memeluknya. Aku merasa sangat bersyukur mempunyai kakak ipar sepertimu. Kamu sangat cantik dan terlihat sangat baik, ucap Dwi. Tentu dia sangat cantik dan tentunya sangat baik. Mama merasa beruntung mempunyai menantu sepertinya. Tiba-tiba Bu Ratih muncul dari arah dapur dan membawa makanan di atas piring. Ayo, kalian semua duduk dulu, Mama buat pisang goreng. Mereka pun duduk dan menikmati apa yang Bu Ratih buat. Oh iya Devi, adik Willy baru kembali. Apakah kamu tidak mau memberikan sesuatu padanya sebagai hadiah? Bu Ratih mendekati Devi dan menggenggam tangannya. Tentu saja, kamu ingin apa Dwi? Biar Ma belikan. Devi menatap Dwi. Mobil saja, lebih bermanfaat karena kami butuh kendaraan jika harus keluar. Kalau naik motor, panas banget di siang hari. Kalau musim hujan, ya kehujanan. Bu Ratih menggenggam lebih erat lagi tangan Devi. Dan wanita itu pun mengiyakan permintaan ibu mertuanya. Baik mah, nanti aku belikan, ucap Devi. Kok nanti sih sayang? Sekarang saja bagaimana? Willy berdiri dan duduk di sebelah istrinya itu yang sebelumnya duduk dengan Dwi. Baiklah mas, ayo kita ke showroom mobil. Mereka pun menuju showroom mobil dan membeli mobil yang harganya lumayan mahal. Oh, jadi kamu sampai membelikan mobil untuk hadiah karena mereka baru bertemu? Oh, jadi kamu sampai membelikan mobil untuk hadiah karena mereka baru bertemu? Tanya Anita sambil geleng-geleng kepala. Iya, Devi menghela napas panjang. Mobil apa yang kamu belikan untuk mereka? Tanya Anita dengan raut wajah tak mengenakan. Sudahlah, tidak usah diperpanjang urusan mobil. Kamu mau saja dimanfaatkan mereka. Anita mendengus kesal. Nanti jangan hanya ceraikan Willy, tapi semua barang yang kamu belikan, ambil saja lagi. Mereka itu hanya memanfaatkanmu. Devi mengangguk dan air mata pun tumpah kembali. Sudah jangan menangis lagi, bukannya itu pria pilihanmu.
Dari saking cintanya pada Willy sampai tidak sadar bahwa dia bukanlah orang yang baik. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang kamu harus memberikan pelajaran pada mereka. Tapi sebelumnya harus mengungkap semuanya. Hukum mereka dengan setimpal. Wanita mengepal tangan, tak terima sepupunya hanya dimanfaatkan. Terdengar suara Dwi yang sedang muntah-muntah dari dalam kamar mandi. Devi mendengar dengan jelas saat dia baru sampai di rumah. Suara itu membuatnya mengerutkan kening. Ternyata mereka belum juga pulang, padahal jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kenapa Dwi muntah-muntah? Apa dia masuk angin? Tanya Devi refleks. Dia hamil. Seketika Bu Rati menjawab pertanyaan menantunya itu. Entah sejak kapan wanita itu memperhatikannya. Apa? Maksud Mama, Dwi hamil? Bagaimana bisa? Bukannya dia belum nikah? Mendengar pertanyaan menantunya, Bu Rati memasang wajah sedih. Kemudian masuk ke kamar mandi, lalu Bu Rati dan Dwi keluar dan duduk di sofa. Mereka berdua menangis. Maafkan jika pertanyaanku membuat kalian tersinggung, ucap Devi memasang wajah sedih. Padahal di hatinya muncul banyak tanda tanya. Tidak apa-apa nak, kamu tak salah bertanya seperti itu. Sebenarnya Dwi diperkosa oleh salah satu anggota keluarga yang mengadopsinya. Saat putriku menuntut, mereka malah mengatakan yang sebenarnya, bahwa Dwi bukan anggota keluarga mereka, dan mengatakan bahwa akulah ibu kandungnya. Itulah alasan putriku pulang. Kasihan dia. Bu Rati menangis sesenggukan, begitu pula Dwi. Aku hanya aib keluarga. Dwi lalu memasang wajah sedih. Tidak dek, kamu bukan aib keluarga. Kamu adikku yang sangat kami cintai. Tiba-tiba Willy muncul begitu saja. Sayang, malang sekali nasib adikku. Dia akan melahirkan anak tanpa ayah. Willy kemudian memeluk Dwi yang menangis. Kalian kan belum punya anak, nanti adopsi saja anak Dwi. Bu Rati memberikan usul. Mendengar usulan ibu mertuanya itu, Devi mengepal tangan. Ingin rasanya dia marah. Apa sebenarnya niat mereka? Namun wanita itu tetap berusaha tenang. Baik, kami akan mengadopsi anak Dwi, tapi aku juga ingin punya anak sendiri. Bagaimana kalau aku program hamil juga, Mas? Usul Devi. Willy tersenyum dan hendak mengangguk, tetapi entah kenapa saat melihat ibunya dia sepertinya takut. Apa? Tidak sayang, jangan dulu karena aku belum siap, ucap Willy tiba-tiba. Willy sepertinya selalu senang saat aku mengatakan ingin hamil. Tapi kenapa dia selalu menolak? Tanya Devi dalam hati. Kenapa? Kata dokter, rahimku sangat sehat, ucapnya dengan bibir yang gemetar. Iya, tapi usia kandungan adikku baru 2 bulan. Aku gak siap kalau mengurus 2 wanita hamil sekaligus. Belum lagi kalau anak Dwi lahir dia sangat butuh kasih sayang kita. Ucap Willy berusaha meyakinkan meskipun terlihat sangat ragu. Kamu menghamili selingkuhan kamu, Mas. Sekarang adikmu itu juga malah hamil. Kenapa sangat kebetulan? Jangan-jangan. Devi berusaha berpikir semua yang terjadi terasa saling berkaitan. Mengertilah arah pikiran Willy, nak. Bu Rati mendekati dan menggenggam tangannya dengan erat. Kalian keluarga keterlaluan, kenapa malah menolak saat aku berencana hamil? Lagi-lagi Devi berkata dalam hati. Baiklah mah, aku program hamilnya nanti saja. Dengan senyum yang dipaksakan, Devi berusaha tenang meskipun hatinya sangat panas. Aku akan mengikuti rencana kalian, ucapnya lagi dalam hati. Lebih baik kamu istirahat saja, baru pulang kerja pasti capek kan? Willy menarik tangan Devi dan mengajaknya ke kamar. Tak ingin mereka semua curiga, wanita itu pun menurut saja meskipun banyak tanda tanya di hatinya. Setelah sampai di kamar, Devi memasuki kamar mandi. Wanita itu menahan sakit di hatinya. Setelah selesai mandi, dia pun keluar. Willy melihat istrinya itu dengan tatapan lain. Kamu cantik sekali, ucap Willy dengan tatapan nakal. Saat seperti itu, Devi pun paham apa niat suaminya. Maaf ya mas, aku lelah sekali. Oke baiklah, istirahat saja. Aku sangat mencintaimu Devi, sungguh. Willy berkata dengan mata yang berkaca-kaca. Tampak tidak ada kebohongan darinya saat menyatakan cinta yang diucapkan berkali-kali. Apalagi saat melihat matanya yang terlihat tulus. Bagaimana Devi bisa melayani suaminya setelah ketahuan berselingkuh? Juga sudah ketahuan bahwa hanya dimanfaatkan saja. Bagaimana bisa seorang istri dengan sukarela melayani suaminya yang hanya dianggap mesin ATM? Dia masih suamiku. Apa aku dosa ya menolaknya? Tapi perbuatannya membuatku merasa sangat sakit hati. Devi menghela napas panjang. Dia melirik suami yang sudah menutup mata. Tak lama wanita itu pun menyusul untuk segera istirahat. Saat tengah malam, Willy bangun dan mengambil parfum milik istrinya. Kemudian mengendap-endap dengan hati-hati.
apalagi ketika membuka pintu untuk keluar, tanpa disadari bahwa perbuatannya itu diawasi. Mau kemana dia mengendap-endap? Tanya Devi dalam hati, tanpa diketahui oleh Willy, tak sadar bahwa istrinya itu mengikutinya. Dwi, buka pintunya. Willy terlihat mengetuk pintu kamar tamu yang ditempati Dwi. Dia melakukannya dengan sangat pelan, khawatir ketahuan. Ya Allah, apa yang dilakukan suamiku? Kenapa tengah malam dia malah pergi ke kamar adiknya? Aku jadi tambah curiga. Devi bergumam sambil mengintip. Tak lama pintu pun terbuka, Willy langsung masuk dan pintunya pun ditutup. Keterlaluan, semua ini keterlaluan. Dia dan adiknya. Napas Devi terlihat berat. Ingin rasanya mengamuk tetapi merasa harus bertahan. Aku harus tenang. Devi lari ke kamarnya. Dia merebahkan tubuhnya sambil meringkuk, menangisi nasib yang malang itu. Ini tak bisa dibiarkan. Apa selingkuhan Willy itu adiknya sendiri? Bahkan dia ditelepon bertanya apa mamanya merawatnya dengan baik. Sebenarnya apa rahasia mereka? Wanita itu hanya menangis. Rasanya sangat hancur. Setelah 1 jam berlalu, pintu kamar terbuka. Willy masuk dengan mengendap-endap. Cara yang sama seperti yang tadi dilakukan saat keluar dari kamar. Tak lupa juga meletakkan kembali parfum Devi yang tadi Willy ambil. Kemudian pria itu ke kamar mandi dan terdengar suara percikan air. Apa mereka melakukan itu? Tanya Devi dalam hati. Lihatlah, dia sekarang mandi. Atau jangan-jangan juga keramas. Sekitar 15 menit kemudian, Willy keluar dari kamar mandi dan melihat sang istri duduk sambil memperhatikannya. Benar saja, pria itu selesai keramas karena rambutnya basah. Kamu dari mana, Mas? Tanyanya dengan tatapan datar. Sayang, kamu nggak tidur? Willy gelagapan, tetapi dia masih bisa tersenyum dan membelai rambut sang istri, kemudian mengecupnya dengan mesra. Aku dari luar cari angin, ucap Willy yang terlihat mulai santai. Cari angin katanya, dasar penipu. Devi mengepal tangan sambil berkata dalam hati, tetapi wanita itu masih bisa mengendalikan dirinya. Cari angin, tapi kenapa kamu keramas? Willy tambah salah tingkah dengan pertanyaan sang istri. Devi pun tahu suaminya itu merasa kebingungan. Mas, sebenarnya aku ingin sekali punya anak sendiri. Dengan menahan sakit di dada, wanita itu lebih mendekat dan memeluk suaminya, meskipun ingin rasanya dia mengamuk dan memaki-maki pria itu. Sengaja Devi berkata seperti itu, ingin tahu apa jawabannya. Apa sama seperti sebelumnya? Dan kita sudah akan mengadopsi anak Dwi sayang, ucap Willy yang mulai panik. Ya, kita akan mengadopsi anak Dwi, tapi tidak ada salahnya kita punya anak sendiri. Apa kamu tidak mau punya anak dari istrimu sendiri? Wanita yang sangat kamu cintai. Tanyanya dengan manja. Devi kemudian menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya. Willy pun memeluk dengan sangat mesra. Dada Willy sedikit sesak dan tiba-tiba mengeluarkan air mata. Sangat ingin sayang, aku sangat ingin punya anak dari kamu. Kamu wanita yang sangat aku cintai. Lagi-lagi Willy membelai rambut dan mengecup dengan mesra kening Devi, lalu menyeka air matanya. Jika begitu, aku akan katakan pada papa untuk berhenti bekerja saja dan istirahat total. Aku akan program hamil. Dengan pura-pura tersenyum sambil menatap wajah Willy yang terlihat panik. Jangan berhenti bekerja. Nanti siapa yang akan mencari nafkah untuk kita? Willy tersenyum getir. Sayang, kamu boleh program hamil jika aku sudah bisa mandiri dan sukses. Maka dari itu, kamu saja yang bekerja di kantor papaku. Aku akan mengatakan pada papa, kamu yang akan menggantikan posisiku. Devi tersenyum tipis. Dia tahu Willy pasti tak akan mau bekerja di kantor karena dulu saat bekerja di kantor, mertuanya itu, pekerjaan Willy tak ada yang beres. Sampai Pak Hari mengatakan bahwa Willy tak bisa diandalkan. Sayang, aku tidak bisa. Papamu cuma bisa marah-marah karena pekerjaanku tidak cocok, tidak sesuai dengan seleranya. Willy semakin terlihat bingung. Kamu bisa belajar, Mas. Masa dulu cuma ditegur sama papa kamu langsung berhenti bekerja? Apapun itu harus banyak belajar. Aku yakin kamu pasti bisa. Devi memberi semangat membuat Willy mulai terpancing amarah. Aku gak mau. Pokoknya aku gak mau. Papamu itu seperti selalu mencari-cari kesalahanku. Dia memang tak pernah suka padaku. Willy membuang muka, wajahnya terlihat sangat masam, membuat Devi tersenyum sinis. Papaku sudah menerima kamu karena dia sayang banget sama aku. Kalau enggak, mungkin saat ini kita belum menikah karena gak direstui. Wanita itu menggenggam tangan sang suami berusaha meyakinkan. Padahal dalam hati Devi ingin memancing emosi Willy. Pokoknya aku gak mau. Aku akan bekerja yang lain saja. Willy semakin terlihat kesal.
lalu mengeluarkan air mata lagi meskipun tak begitu banyak. Dia laki-laki yang aneh dan aku baru menyadarinya. Devi membatin dengan rasa penasaran. Ya sudah, kamu cari kerja lain saja. Mulai besok aku akan berhenti bekerja di kantor papa. Aku ingin menjadi ibu rumah tangga. Menyambutmu setiap pulang kerja sambil menjaga anak-anak kita. Itu impianku, Mas. Terlihat Willy semakin menampakkan wajah marah, tetapi pria itu masih tak mengeluarkan kata-kata kasar. Sebenarnya apa maumu? Dan kenapa kamu malah ingin punya anak dan menjadi ibu rumah tangga? Tanya Willy yang menahan emosi. Aku dari dulu ingin hamil, ingin punya anak seperti wanita pada umumnya. Tapi kamu selalu bilang tidak siap. Aku diam saja karena mungkin kamu tidak siap. Setelah Dwi hamil, kamu malah ingin aku merawat anaknya. Bukannya lebih baik kita punya anak sendiri? Devi berusaha santai saat mengucapkan hal itu. Meskipun rasanya itu sangat sulit. Kamu tidak akan bisa mengerti apa yang aku rasakan. Apa yang terjadi padaku, kamu tidak akan paham. Willy mengepal tangan, dia tak melanjutkan apa yang hendak keluar dari mulutnya. Kamu tidak mau menerima anak Dwi? Willy sedikit meninggikan suara. Bukan begitu, Mas. Apa tidak sebaiknya pria yang menghamilinya saja yang disuruh bertanggung jawab? Devi penasaran. Entah jawaban apa yang akan muncul dari mulut sang suami. Oh, jadi kamu gak mau merawat anak adikku? Kamu gak sudi merawat anak adikku? Suara Willy pun semakin meninggi. Aku mau, Mas. Kamu santai saja dan gak usah emosi. Aku akan merawat anak Dwi dan juga akan merawat anak kita sendiri. Makanya aku berhenti bekerja saja. Mau fokus mengurus anak-anak. Yang kerja ya kamu. Willy meremas rambut, pria itu semakin emosi. Pokoknya kamu jangan berhenti bekerja, titik. Willy tak ingin berdebat lagi. Pria itu kemudian merebahkan tubuhnya dan menutup wajahnya dengan selimut. Terus kalau aku merawat anak Dwi, bagaimana caranya bekerja? Aku bukan robot, Mas. Kamu memintaku merawat anak Dwi, tapi gak ngizinin berhenti bekerja. Mau kamu itu apa sih sebenarnya? Sesak itu yang dirasakan. Devi, sayang istriku, kamu gak usah cemas. Nanti aku bantu merawat anak Dwi. Sekarang kamu tidur saja. Jangan berpikir untuk berhenti bekerja dan jangan berpikir untuk punya anak dalam waktu dekat, oke? Willy pun mengajak Devi untuk tidur. Pria itu sambil memeluk istrinya. Nanti aku pikirkan, Mas. Karena aku sangat ingin menjadi ibu rumah tangga dan memiliki banyak anak. Sayang, Willy menatap dengan tatapan sulit diartikan. Sudahlah, aku ngantuk. Kamu juga pasti lelah setelah dari luar mencari angin. Ucap Devi berusaha menyindir. Kamu pikir aku mau punya anak darimu, Mas? Aku pun tidak mau setelah apa yang kamu lakukan. Jangan harap kamu tenang setelah ini. Devi berkata sambil memejamkan mata. Kemudian wanita itu pun tertidur dengan pulas berbanding terbalik dengan Willy yang merasa tak tenang setelah mendengar Devi ingin punya anak dan berhenti bekerja. Kau pun juga ingin punya anak darimu, sayang. Aku sangat mencintaimu. Tidak ada wanita lain di hatiku selain kamu. Tapi aku takut, sangat takut. Semuanya rumit. Willy pun juga membatin sambil memandang istrinya yang telah tertidur. Pokoknya kamu harus memastikan Devi gak berhenti bekerja. Kalau sampai dia berhenti bekerja, nanti bagaimana hidup kita? Bu Rati tampak sangat cemas setelah mendengar cerita dari Willy bahwa Devi ingin hamil dan berhenti bekerja. Aku akan berusaha bicara lagi padanya, Mah. Tenang saja. Willy meremas rambutnya karena sang istri habis sholat subuh dan mengaji malah tidur lagi. Biasanya jam segini sudah siap berangkat kerja ke kantor. Kenapa nggak dibiarkan saja Mbak Devi punya anak juga? Biar dia nggak ngambek dan nggak minta berhenti bekerja. Dwi pun yang juga mulai cemas berusaha memberi saran. Jangan bodoh kamu, Dwi. Kalau Devi hamil bisa repot urusannya. Kamu kira orang hamil itu mudah apa? Kamu aja yang hamil sering pusing, mual, malas juga. Kalau sampai hamil, dia benar-benar akan berhenti bekerja. Apalagi kalau sudah melahirkan, repot pastinya. Papanya juga akan melarang Devi bekerja. Bu Rati semakin cemas, dia mondar-mandir tak tenang. Ini semua juga karena kamu tidak bisa diandalkan, Willy. Coba kamu bisa bekerja di kantor papa mertuamu dengan baik. Mungkin suatu saat kamu menguasai perusahaan mertuamu itu. Devi itu anak tunggal, waris satu-satunya. Jadi anak gak bisa diandalkan kamu. Bu Rati semakin meradang jika mengingat putranya itu sudah pernah diberi kesempatan membantu mertuanya di perusahaan. Tetapi malah tak bisa diandalkan. Membuat besannya itu tak mempercayainya lagi. Mama pikir mudah apa bekerja di perusahaan mertuaku? Willy berdecak kesal. Harga dirinya seperti diinjak-injak. Padahal kalau bukan Willy yang membujuk, mana mungkin istrinya itu mau memberikan uang yang tak sedikit. Kamu saja yang terlalu bodoh. Punya istri pewaris satu-satunya bukannya dijadikan kesempatan untuk menguasai seluruh hartanya. Jika kamu bisa menguasai semua harta itu, Mama gak akan menunggu transferan dari Devi. Kamu bisa transfer sendiri. Biar bisa buat Mama gunakan untuk bersenang-senang dengan berondong yang gak jelas. Willy pun mulai terpancing emosi. Jaga mulut kamu itu. Bu Rati tambah murka.
Sudah, kalian jangan bertengkar terus, nanti Mbak Devi bangun. Kamu diam, gak usah ikut campur urusan kita perempuan jalang. Bikin masalah tambah ruwet saja. Bu Rati menatap tajam wajah Dwi, wanita itu pun hanya bisa menunduk karena takut. Jaga ucapan mama sama Dwi. Kalau bagaimanapun, dia adikku. Willy tak terima ketika ibunya membentak Dwi. Adik katamu, pokoknya mama gak mau tahu. Kalau kamu gak bisa membuat istrimu tetap bekerja, maka kamu yang harus bekerja di perusahaan mertuamu. Kuasai hartanya. Bu Rati berkata dengan amarah yang tak terkendali. Astagfirullah, astagfirullah. Tanpa sadar ucapan mereka didengar oleh Bu Siti, pembantu di rumah itu. Bu Siti sudah lama bekerja di rumah Devi dan Willy sejak mereka menikah. Devi mempekerjakan Bu Siti atas rekomendasi Anita, wanita dengan usia 50 tahun. Kasihan non Devi, kasihan sekali. Bu Siti pun segera pergi setelah mendengar obrolan 3 orang itu. Berniat ingin mengadukan pada Devi, tetapi ragu karena ucapannya takut tidak dipercaya. Maklum saja karena Devi terlihat sangat mencintai Willy. Jika mengadu pada non Devi, apa dia akan percaya? Non Devi terlihat sangat mencintai suaminya. Pasti tidak akan percaya. Lebih baik aku diam saja. Bu Siti hanya menangis karena merasa kasihan pada majikannya. Devi sangat baik, bahkan ketika cucu Bu Siti sakit dan tak ada biaya untuk pengobatan, Devi membantunya. Tapi kalau aku tidak menceritakan semuanya, non Devi dalam bahaya. Suami dan mertuanya sangat jahat. Mereka tega sekali. Padahal apa kurangnya non Devi? Dia sangat baik. Bu Siti bergumam sambil menyapu di dekat kamar majikannya itu. Wanita paruh-baya itu pun sambil menangis memikirkan nasib Devi ke depannya. Ya Allah, tolong non Devi. Dia wanita yang sangat baik. Ucap Bu Siti di dalam hati sambil melirik ke kamar Devi yang tertutup rapat. Pintu kamar pun terbuka. Wanita itu melihat dengan jelas Bu Siti yang berusaha menghapus air matanya. Mbak Siti kenapa? Kok menangis? Tanya Devi heran. Gak apa-apa non, hanya kelilipan. Bu Siti berusaha berbohong. Jangan berbohong, Bo. Kayak pandai saja berdusta. Devi mendekati pembantunya. Saya hanya itu. Bu Siti gelagapan, ingin rasanya dia bercerita tentang rencana jahat keluarga suaminya. Katakan saja, Mbok, ada apa? Tanya Devi lagi. Saya takut non Devi gak percaya. Bu Siti menundukkan kepala. Cerita saja ada apa? Bu Siti orang jujur, insya Allah saya percaya. Devi menyentuh lengan Bu Siti. Wanita paruh-baya itu terlihat sangat cemas, juga tampak ketakutan. Bu Siti tak tahu bahwa Devi juga sudah mengetahui kebusukan keluarga suaminya sendiri. Begini non, tadi saya mendengar. Lidah Bu Siti keluh, dia semakin ragu. Mendengar apa? Tanya Devi penasaran. Sayang, kamu sudah bangun? Tiba-tiba Willy datang membuat Bu Siti semakin takut. Iya, sepertinya kamu lihat aku baru bangun. Ucap Devi dengan senyum yang dipaksa. Sekarang katakan Bu Siti mendengar apa? Tanya Devi. Saya mendapatkan telepon, cucuku panas. Saya ragu mengatakan ingin izin pulang sebentar. Terpaksa Bu Siti berbohong karena Willy sedang memperhatikan istri dan pembantunya mengobrol. Namun, perihal cucu Bu Siti yang sakit memang benar adanya. Tadi malam putra Bu Siti menelepon bahwa anaknya panas tetapi sudah baikan. Ya Allah, kenapa gak bilang dari tadi? Bu Siti boleh pulang. Wanita paruh-baya itu pun tersenyum getir. Agar Willy tak curiga, Bu Siti pun benar-benar pulang untuk menengok sang cucu. Meskipun sudah baikan. Setelah Bu Siti pergi, suasana kembali tegang. Willy duduk di samping Devi, berusaha tersenyum meskipun hatinya cemas. Dia tahu bahwa ia harus segera membujuk Devi agar tidak berhenti bekerja, atau semuanya akan berantakan. Sayang, aku tahu kamu ingin berhenti bekerja untuk fokus pada keluarga, tapi kamu harus memikirkan kita juga. Kita membutuhkan penghasilan itu, Devi. Willy berkata dengan suara lembut, berusaha meyakinkan. Devi menatap suaminya dengan tatapan kosong. Ya, aku lelah, Willy. Aku capek harus bekerja dan merawat semuanya. Aku ingin punya waktu untuk diri sendiri dan anak kita nanti. Kenapa kamu tidak bisa memahami itu? Willy meraih tangan Devi, menggenggamnya erat. Aku paham, sayang. Aku benar-benar paham, tapi kamu juga harus tahu, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Aku tidak bisa menjamin segalanya berjalan lancar jika kamu berhenti bekerja. Kita butuh uang itu, Devi. Aku juga sedang berusaha sekuat mungkin untuk membuktikan diri di perusahaan papa. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Devi menghela napas panjang, matanya penuh kecemasan. Aku hanya ingin beristirahat, Willy. Aku tidak ingin merasa tertekan lagi. Sayang, aku janji kalau kamu terus bekerja, aku akan selalu ada untuk mendukungmu. Aku tidak akan membiarkan kamu merasa tertekan. Kamu bisa terus bekerja tanpa harus mengorbankan kebahagiaan kita. Aku bisa membantu kamu dengan semua hal lainnya. Willy memandang Devi dengan penuh keyakinan, berusaha meyakinkan istrinya.
Devi ragu, sebagian dari dirinya ingin percaya pada Willy, ingin mendengar janjinya dan terus melanjutkan pekerjaannya. Namun, hatinya masih merasa sakit karena kebohongan yang telah terungkap. "Kenapa kamu tidak bisa bekerja di perusahaan mertuamu, Willy? Kenapa aku yang harus terus bekerja?" Devi bertanya dengan suara yang lebih rendah penuh kekecewaan. Willy terdiam sejenak, tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Devi. Namun ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk meyakinkan Devi agar tidak berhenti bekerja. "Devi, aku sudah mencoba bekerja di perusahaan papa, tapi itu bukanlah hal yang mudah. Aku bukan orang yang langsung diterima di sana. Aku butuh waktu untuk membuktikan diri. Aku tidak bisa hanya bergantung pada itu. Tapi aku janji sayang, aku akan berusaha lebih keras lagi. Aku akan bekerja lebih keras supaya kita bisa lebih baik." Devi menatap Willy dalam-dalam melihat kejujuran yang ada di matanya. Meskipun ada sedikit ketegangan di antara mereka. "Aku hanya ingin kita bahagia, Willy. Aku lelah memikirkan semuanya. Aku tahu sayang, aku juga ingin kita bahagia. Kalau kamu tetap bekerja, kita akan lebih mudah mencapai tujuan kita bersama. Aku tidak akan membuatmu merasa sendirian. Aku akan selalu ada di sampingmu." Devi terdiam sejenak, meresapi kata-kata Willy. Hatinya bergejolak antara mencintai suaminya dan kecewa dengan segala kebohongan yang terungkap. Namun dia juga tahu bahwa ini adalah keputusan besar. Dan apapun yang ia pilih, hidup mereka akan berubah. "Baiklah Willy, aku akan terus bekerja. Tapi aku harap kamu benar-benar bisa berubah. Jangan buat aku kecewa lagi," ujar Devi dengan suara yang lebih tenang. Willy tersenyum lega dan memeluk Devi erat. "Terima kasih sayang, aku janji, aku tidak akan membuatmu kecewa. Kita akan melewati semua ini bersama-sama." Namun di dalam hati Devi, perasaan cemas masih menguasai dirinya. Meskipun ia memilih untuk tetap bekerja, ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan pernah mudah. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi di masa depan. Sementara itu, Mbok Siti merasa sangat cemas. Setiap kali dia berpikir tentang Devi yang mungkin terjebak dalam permintaan keluarga Willy, hatinya terasa semakin berat. Ia tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati dalam bertindak, terutama setelah mendengar percakapan antara Willy dan Devi tadi malam. Semoga Non Devi bisa melihat kebenaran sebelum semuanya terlambat, Mbok Siti berbisik saat sedang menatap langit yang mulai gelap. Dalam hati, Mbok Siti memohon agar Devi tidak terlalu terlambat menyadari rencana jahat yang telah dirancang oleh suami dan mertuanya. Namun dia tahu bahwa saat itu juga perannya sebagai pembantu mungkin tidak akan lagi cukup untuk melindungi Devi. Devi dengan segala kebaikan dan ketulusan hatinya masih belum sepenuhnya menyadari ancaman yang mengintainya. Mbok Siti hanya bisa berdoa, berharap bahwa Devi bisa melangkah lebih hati-hati ke depan. Hari-hari berlalu dan meskipun Devi telah memutuskan untuk tetap bekerja, suasana di rumah semakin tegang. Setiap percakapan yang melibatkan pekerjaan, uang, atau masa depan seringkali berujung pada konflik batin yang semakin membebani hati Devi. Ia merasa seolah-olah dikelilingi oleh dua dunia yang saling bertentangan. Dunia rumah tangga yang ingin ia jaga dan dunia pekerjaan yang menuntut banyak pengorbanan. Willy berusaha keras untuk menjaga agar semuanya tetap berjalan lancar. Dia sering memuji Devi atas kerja kerasnya dan berjanji akan terus mendukungnya. Namun di sisi lain, tekanan dari perusahaan dan keluarganya terus menghimpitnya. Tidak jarang, dia merasa terjebak dalam ketidakmampuannya untuk memenuhi ekspektasi mertuanya. Sebagai anak sulung, Willy tahu betul bahwa ia harus membuktikan dirinya. Tidak hanya sebagai seorang suami, tetapi juga sebagai penerus keluarga. Sementara itu, Bu Ratih, ibu mertuanya, mulai merasa frustasi. Keinginan kuatnya untuk menguasai perusahaan keluarga Devi semakin mendalam. Dan dia khawatir Devi tidak akan cukup kuat untuk bertahan dalam peran itu. Kalau Devi berhenti bekerja, rencana kita akan gagal, pikir Bu Ratih dalam hati. Dia merasa perlu lebih banyak mengontrol keadaan, meski tidak selalu terlihat jelas di depan Devi. Suatu sore Bu Ratih mengundang Devi untuk berbicara empat mata. Percakapan yang berlangsung di ruang tamu rumah mereka terasa tegang, meskipun Bu Ratih berusaha menunjukkan sikap yang ramah. Devi, aku tahu kamu pasti merasa lelah dan tertekan. Tapi kamu harus memikirkan keluarga ini. Kita semua butuh kamu. Kalau kamu bisa lebih fokus pada perusahaan, kita bisa mencapai lebih banyak hal. Willy juga pasti akan lebih tenang. Bu Ratih mulai dengan nada yang lembut namun penuh makna tersembunyi. Devi menatap ibu mertuanya dengan rasa ragu. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata Bu Ratih. Meskipun wanita itu selalu tampil dengan sikap yang penuh perhitungan. Bu Ratih, aku tidak bisa hanya hidup untuk pekerjaan. Aku juga ingin punya waktu untuk diri sendiri dan keluarga kecil kita, jawab Devi dengan pelan. Tapi kamu juga harus tahu, Devi, kamu bukan hanya bagian dari keluarga ini, tapi juga kunci untuk masa depan kita semua, ujar Bu Ratih dengan nada yang lebih mendalam.
Aku tahu kamu bisa membantu mempercepat perkembangan perusahaan itu. Kita sudah mulai melihat potensi di dirimu. Semua itu demi kebaikan keluarga kita. Kamu bisa melakukan banyak hal. Devi merasa tertekan. Kata-kata Bu Rati mengingatkannya pada peran yang selalu diserahkan padanya untuk selalu memberikan lebih dan lebih. Namun ia merasa terhimpit, seperti tidak memiliki pilihan lain. Dan apa yang akan terjadi jika aku memilih berhenti bekerja, Bu? Apa yang akan terjadi pada Willy? Tanya Devi hampir dengan suara yang penuh kebingungan. Bu Rati diam sejenak seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Devi, kamu harus mengerti, kita semua butuh kamu di perusahaan ini. Tanpa kontribusimu, semua yang kita bangun akan terasa percuma. Willy butuh dukunganmu dan keluarga besar ini juga butuh semuanya berjalan dengan lancar. Devi terdiam, perasaan cemas dan bingung bercampur aduk. Apa yang harus ia pilih? Tetap bekerja dan mempertahankan kebahagiaan yang masih ada, atau berhenti dan berusaha menemukan kebahagiaan yang lebih tenang bersama keluarga. Sementara itu, Mbok Siti yang mengamati setiap pergerakan di rumah tersebut mulai merasa semakin cemas. Ia tahu bahwa Devi sedang berjuang dalam pertempuran batin yang tak mudah. Dan semakin hari, ia semakin khawatir Devi akan jatuh ke dalam perangkap yang dirancang oleh keluarga Willy. Di malam hari setelah percakapan itu, Devi duduk di kamar tidur, memandangi bayangan dirinya di cermin. Pikiran-pikirannya berputar tanpa henti, seolah tidak ada jalan keluar. Ia ingin menjadi istri yang baik, tapi ia juga ingin menjadi dirinya sendiri. Ia ingin menjadi ibu yang baik, tetapi ia juga tak ingin kehilangan dirinya dalam peran tersebut. Sementara itu, Mbok Siti yang khawatir tentang situasi yang semakin memburuk, memutuskan untuk berbicara dengan Devi. Ia tahu meskipun perannya sebagai pembantu mungkin terasa kecil, ia harus melindungi Devi dengan cara apapun yang ia bisa. Malam itu, Mbok Siti masuk ke kamar Devi dengan hati-hati. "Non Devi," Mbok Siti memulai dengan lembut. "Maafkan Mbok mengganggu, tapi Mbok merasa ada yang perlu Mbok katakan. Mbok tidak ingin Non Devi terluka. Ada sesuatu yang mungkin harus Non Devi ketahui." Devi menoleh merasa sedikit terkejut. "Apa itu, Mbok?" Mbok Siti menarik napas panjang, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Non Devi harus hati-hati. Kadang-kadang orang di sekitar kita bisa saja menyembunyikan sesuatu yang tidak kita inginkan. Mbok hanya ingin Non Devi tahu bahwa tidak semua orang di sekitar kamu punya niat baik. Mbok hanya khawatir." Devi terdiam merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Meskipun ia sangat menghargai perhatian Mbok Siti, ia juga merasa bingung. Apakah Mbok Siti bermaksud mengatakan bahwa ia terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang ia kira? Devi menatap Mbok Siti dengan mata yang penuh tanda tanya. "Apa maksud Mbok? Apa yang Mbok coba katakan?" Tanyanya sedikit cemas namun juga penasaran. Mbok Siti menghela napas panjang, tampak ragu sejenak. "Non Devi, Mbok sudah lama melihat bagaimana cara orang-orang di sekitar kamu memperlakukanmu. Willy, Bu Ratih, mereka semua punya kepentingan mereka sendiri. Dan Mbok khawatir kalau Non Devi tidak menyadari itu." Devi merasa sebuah ketegangan yang asing merayapi tubuhnya. "Maksud Mbok, mereka tidak tulus pada aku." Ia mencoba menggali lebih dalam meskipun hatinya berat untuk menerima kenyataan itu. Mbok Siti menggelengkan kepala. "Bukan begitu, Non. Mereka memang sayang padamu, tapi kadang mereka juga lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri. Mbok hanya ingin Non Devi lebih berhati-hati. Jangan sampai Non Devi terjebak dalam permainan yang bisa merugikanmu." Devi terdiam, kata-kata Mbok Siti seperti menyentuh bagian dalam hatinya yang selama ini ia abaikan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua kebaikan yang diberikan oleh Willy dan Bu Ratih? Mungkinkah mereka hanya melihat dirinya sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka? Hati Devi mulai dipenuhi kebingungan, tetapi juga rasa cemas yang tak terbendung. "Mbok, aku tidak tahu apa yang harus aku percaya lagi." Devi berbisik hampir kehilangan arah. "Aku hanya ingin keluarga ini bahagia. Aku ingin suamiku bahagia. Tapi aku merasa seperti terjebak, tidak tahu harus bagaimana." Mbok Siti mendekat dan meraih tangan Devi dengan lembut. "Non Devi, jangan biarkan diri kamu terjebak dalam permainan mereka. Ingat, kamu berhak bahagia dan kebahagiaan kamu tidak tergantung pada apa yang orang lain inginkan. Jangan sampai kehilangan dirimu sendiri demi orang lain." Devi mengangguk pelan meskipun hatinya masih terombang-ambing antara cinta pada Willy dan rasa was-was terhadap permainan yang sedang dimainkan di sekitarnya. Ia tahu bahwa Mbok Siti berbicara dari hati, tetapi ia juga merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil harus penuh dengan pertimbangan. Semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa hidupnya telah berada di persimpangan yang berat. Malam itu setelah Mbok Siti pergi, Devi duduk sendiri di balkon rumah. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya, namun hatinya terasa berat. Ia memikirkan setiap kata yang diucapkan Mbok Siti, mencoba mencerna apa yang seharusnya ia lakukan.
Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang semakin tumbuh dalam dirinya. Haruskah ia lebih mempertanyakan niat Willy dan Bu Ratih? Ataukah ia harus terus berjuang untuk kebahagiaan keluarga, meskipun ada bayangan ketidakpastian yang menggelayuti hidupnya? Di sisi lain, Willy tampak semakin cemas. Ia merasa ada yang berubah dalam diri Devi. Meskipun Devi tetap bekerja, ada jarak yang terbentuk antara mereka berdua. Mungkin ini adalah efek dari ketegangan yang terus menguasai rumah tangga mereka. Atau mungkin juga karena sikap Devi yang semakin menjauh. Willy merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia juga sadar bahwa kebohongannya tidak bisa ditutupi selamanya.